Baik, kita mulai ya perkuliahan analisis kebutuhan perangkat lunak di pertemuan kelima. Jadi tinggal dua pertemuan lagi ya kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Dan tidak lupa untuk pertemuan ketujuh ya kita melaksanakan kuis ya. Oke, untuk materi hari ini kita masih ke referensi buku yang sama. Dari buku yang kita gunakan, materi di pertemuan ini adalah Good Practices for Requirement Engineering. Jadi untuk requirement engineering ini ada beberapa tips gitu ya, beberapa tips. Nah, yang mungkin nanti suatu saat ini kita perlukan ketika kita akan memiliki project ya dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi saya biasanya kalau project gitu ya, entah itu di rumah sakit misalnya atau di kementerian ya, biasanya di Kemendagri atau di Kemenpan. Nah, itu kan banyak ya kegiatan-kegiatan dan apa agenda-agenda mereka. Nah, biasanya ketika kita ingin membangun suatu aplikasi kan kita harus melaksanakan requirement engineering dulu gitu ya. Kita ingin tahu hal yang pertama itu kalau dari awal kuliah ya kita akan mencari tahu terkait bisnis gitu ya. Kalau kementerian kan memang bisnisnya tidak mendatangkan benefit uang gitu ya secara keseluruhan. Misalnya kayak Kemenpan RB gitu ya. Kemenpan RB itu ada salah satu aplikasinya yang mengelola inovasi gitu ya. Jadi Kemenpan RB itu mengelola inovasi yang diterapkan gitu ya di berbagai tempat di Indonesia ini. Lalu mereka jelaskan mekanismenya, kemudian kita sebagai warga atau sebagai pengurus daerah itu bisa meniru gitu ya beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di berbagai macam daerah di tempat lain di Indonesia ini. Ya, misalnya tentang tata cara pengurusan surat RT misalnya. Ada salah satu RT di daerah timur Indonesia misalnya, mereka membuat suatu sistem tata kelola surat misalnya gitu ya. Di mana sistem tata kelola surat ini ada mekanismenya gitu ya. Nah, nanti mekanisme mereka itu mereka bisa upload ya di Kemenpan RB. Kemenpan RB itu Pendayagunaan Aparatur Negara gitu ya. Dan rekayasa birokrasi kalau nggak salah RB-nya. Nah, jadi kalau ada di daerah lain yang ingin mengikuti cara di daerah Indonesia Timur tadi, nanti kita bisa replikasi caranya gitu ya. Misalnya dari tata kelola dokumen gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang diperlukan ya dalam suatu aplikasi pasti untuk mengakomodasi kegiatan di kementerian tersebut gitu ya. Misalnya bagaimana cara untuk mengumpulkan apa inovasi-inovasi birokrasi misalnya gitu ya. Bagaimana caranya memfasilitasi dari birokrasi yang memang ternyata itu menjadi suatu praktik baik gitu ya atau menjadi suatu yang bisa dicontoh untuk berbagai macam tempat di Indonesia ini dan seterusnya gitu ya. Nah, akan banyak sekali dinamika-dinamika yang mungkin kita hadapi ya di requirement engineering ini. Dan di sini ada beberapa good practices-nya ya dan beberapa alasannya mengapa good practices ini ada gitu ya. Dan memang kalau udah ngomongin requirement engineering tidak ada best practices ya, tidak ada praktik terbaik gitu ya. Hanya ada good practice aja ya, praktik yang bagus gitu ya. Karena memang di requirement engineering ini dinamika ketika menghadapi user gitu ya, dinamika begitu menghadapi suatu organisasi dan lain-lainnya itu sangat mempengaruhi ya terhadap hasil dari kualitas dari requirement itu sendiri. Jadi ada nilai kualitas requirement-nya, di mana yang nilai requirement ini kualitasnya harus kita jaga gitu ya, agar pembangunan perangkat lunak itu semakin berkualitas. Nah, jadi kalau kita tadi ya berkaca pada suatu proses organisasi,
pada alur bisnisnya gitu ya, bahwa memang suatu organisasi itu membutuhkan suatu solusi di mana solusinya itu adalah perangkat lunak gitu ya. Dan perangkat lunak yang dibangun itu tentunya harus menjadi apa em, semacam bantuan ya atau tools bagi mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka yang tadinya terkendala ya dengan harapannya aplikasi ini menjadi tidak terkendala lagi. Nah, tapi perlu disadari bahwa pemanfaatan aplikasi ini bukan merupakan satu-satunya solusi gitu ya bagi organisasi. Mungkin ada yang lain gitu ya. Tapi yang harus dideliver dari aplikasi itu yaitu adalah solusi itu sendiri. Jadi memang kenapa perusahaan mau bayar gitu ya membuat aplikasi mahal harganya gitu ya karena mereka berharap dari aplikasi itu kita akan mendeliver suatu solusi gitu ya. Nah, lalu di minggu kemarin kita membahas berbagai macam perspektif gitu ya dari customer. Tentunya sistem analis pasti akan memiliki perspektifnya masing-masing gitu ya. Dan yang lain juga akan memiliki persepsinya yang berbeda juga gitu ya. Dan seorang sistem analis atau bisnis analis tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Ya, karena organisasi itu ya begitu besar, divisinya banyak gitu ya. Belum lagi ada hierarki organisasinya, mulai dari direktur, ya manajer, staff dan seterusnya. Ya, sehingga kita harus berkomunikasi dengan baik ya, agar proses requirement ini berjalan dengan lancar. Nah, memang nanti di minggu depan kita akan membahas tentang bisnis analis gitu ya. Kira-kira bisnis analis itu apa saja sih keahlian yang mereka harus miliki? Dan bisnis analis itu bukan berarti memiliki keahlian untuk coding, enggak gitu ya. Tapi memiliki keahlian untuk bernegosiasi gitu ya. Dapat mengambil keputusan dengan cepat, terus dapat belajar secara mandiri dan lain-lain. Ya, kenapa bisnis analis itu dituntut untuk bisa belajar mandiri? Karena setiap project yang dia kerjakan itu kan ceritanya bisa berbeda gitu ya. Tadi saya contohkan di Kemenpan RB, beda lagi. Nanti kalau di Kemendagri pasti bisnisnya beda lagi gitu ya. Kalau di kampus gimana? Di kampus pasti bisnisnya beda lagi. Kalau proyeknya di rumah sakit, pasti di rumah sakit itu secara bisnis juga berbeda gitu ya. Jadi walaupun kita sebagai orang IT itu memang hanya mengerti membuat software gitu ya. Tapi untuk setiap project yang kita buat, kita mau tidak mau juga harus mengerti bisnisnya, walaupun tidak semua gitu ya. Dan bagaimana cara kita mengerti bisnis itu tentunya ya memerlukan kolaborasi yang baik dengan stakeholder. Tidak mungkin kita bisa tahu misalnya istilah-istilah di rumah sakit gitu ya. Alur berobat, ada rawat jalan, ada rawat inap, ya ada rekam medis, ada penanganan, ada IGD dan lain-lain. Itu kita nggak mungkin tahu kalau kita tidak melakukan wawancara gitu ya dengan usernya atau dengan customernya. Ya, bagaimana mekanisme misalnya pasokan obat di apotik gitu ya. Bagaimana mekanisme untuk operasi misalnya. Ada tahapan administrasi apa saja gitu ya. Belum lagi kalau rumah sakitnya itu ada BPJS-nya gitu ya. Itu bagaimana alur BPJS itu dari mulai pasien mendaftar sampai beres gitu ya dan seterusnya. Itu masalah layanan rumah sakit tuh. Belum lagi nanti ada aplikasi untuk masalah internal rumah sakit gitu ya. Bagaimana mengatur shift jaga perawat, bagaimana mengatur jaga dokter jaga gitu. Terus bagaimana cara mengatur ruangan agar ruangan ini tidak boleh penuh gitu ya. Jadi di rumah sakit itu kan ada akreditasinya juga ya sama kayak kampus. Nah, bagaimana agar rumah sakit itu selalu menghasilkan akreditasi yang baik? Salah satu poinnya itu adalah ketersediaan ruangan rawat inap itu tidak boleh melebihi 80% dari kapasitas gitu ya. Jadi kalau rawat inap itu ruangannya itu ada 100, itu nggak boleh penuh sebenarnya, 80% maksimal. Nah, itu yang bisa bikin rumah sakit itu akreditasinya menjadi baik gitu ya. Kalau misalnya selalu penuh,
Ya rumah sakit itu harus berbenah gitu ya. Bagaimana caranya agar poin yang dimaksudkan tadi yang 80% itu bisa terpenuhi. Ya gitu-gitu ya. Itu untuk rumah sakit. Jadi nanti kita ketika menjadi apa seorang bisnis analis di sini ya, atau seorang sistem analis, itu kita pasti akan mempelajari banyak sekali hal gitu ya. Karena memang setiap project yang kita buat gitu ya, dan setiap klien yang kita temui itu akan berbeda-beda. Ya syukurnya kalau misalnya kita ketemu klien dengan bisnis yang sama, misalnya dari Unjani ke Widya Tama kan sama-sama kampus, ke ITENAS, ke Unpas sama-sama kampus. Nah, karena bisnis kampus itu sama ya, maka itu bisa menjadi lebih mudah ya saat kita akan melakukan wawancara dan lain-lain. Nah, kalau dalam masalah requirement itu ada hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai want dan need gitu ya. Want itu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang menjadi problem di sini adalah agak sulit untuk apa agak sulit untuk kita meramu gitu ya ketika kita melakukan wawancara yang diceritakan oleh customer ini itu yang dia mau gitu ya atau yang dia butuh gitu ya. Karena mau dan butuh itu berbeda gitu ya. Yang dicari itu adalah yang dia butuhkan karena kebutuhan dia itu mewakili kebutuhan dari institusinya, bukan dari kebutuhan pribadi gitu ya. Kalau kebutuhan pribadi itu berarti apa yang dia inginkan gitu ya. Yang dia inginkan mungkin hanya mengakomodir dia dan kelompoknya saja. Jadi kalau di organisasi itu tentu mereka pasti akan ada kelompok gitu ya masing-masing. Nah, itu yang jangan difasilitasi gitu ya. Justru yang difasilitasi itu adalah apa yang mereka butuhkan karena kebutuhan daripada user itu hendaknya mewakili dari bisnisnya organisasi ya atau dari visi misinya organisasi tersebut. Nah, penting ya. Kenapa organisasi itu punya visi dan misi ya penting. Karena memang ada tujuan ya didirikannya suatu organisasi. Misalnya dari Kementerian RB tadi ya, Kemenpan RB ada visi misi tentunya gitu ya. Dari rumah sakit pun ada visi misi. Dan semua orang yang nanti akan berkontribusi demi organisasi tersebut itu pasti harus mengikuti visi dan misi dari organisasi gitu ya. Kalau kita belajar itu kan di organisasi manapun sebenarnya kalau kita belajar teori kepemimpinan ya atau belajar teori organisasi kita pasti mengerti lah gitu ya untuk hal-hal semacam itu. Nah dan itu memang dalam pembangunan perangkat lunak itu sangat penting gitu ya. Karena seperti yang dimention minggu kemarin ada yang namanya stakeholder gitu ya. Stakeholder itu kan bukan hanya satu orang, tapi banyak sekali kelompok ya yang memang nanti akan mengetahui perangkat lunak seperti apa yang akan dibuat ya, mulai dari eksternal, lalu organisasi, bahkan internal kita sendiri. Jadi memang dalam pembangunan aplikasi itu tidak ada kesempatan untuk bohong gitu ya. Karena nanti akan dinilai aplikasi itu oleh banyak sekali orang gitu ya. Ada banyak sekali stakeholder. Dan di mana memang kita akan berusaha mencari semaksimal mungkin kesepakatan daripada stakeholder tersebut. Nah, karena memang pembangunan aplikasi itu lumayan ya, lumayan sulit ya. Di tahapan ini ya maksudnya. Kalau tahapan ini udah lewat, itu gampang sebenarnya. Ya, coba aja kalian bayangin gitu ya. Ada dalam suatu divisi misalnya, ada divisi kepegawaian. Ya, di divisi itu ada 100 orang tuh stafnya gitu ya. Nah, apakah kita harus wawancara mereka satu-satu kan nggak mungkin gitu ya. Itu terlalu lama. Dan kalau kita wawancara satu-satu pun tentu kita akan mendapatkan beragam sekali story atau cerita gitu ya dari mereka mengenai masalah mereka selama mereka bekerja di divisi itu. Dan nggak mungkin kan permintaan mereka kita akomodir satu-satu. Tentunya kita memerlukan hal lain gitu ya, tidak hanya wawancara, kita memerlukan beberapa observasi misalnya. Apakah benar yang dialami sama mereka? Lalu kita membutuhkan suatu dokumen rules atau dokumen bisnis ya, seperti SOP perusahaan ya, aturan kepegawaian. Kemudian kita butuh juga mengenai undang-undang pemerintah ya, mengenai apa?
Misalnya jaminan tenaga kerja gitu ya, tentang eh, buruh, undang-undang buruh dan lain-lain. Nah, kita harus sesuaikan itu gitu ya. Sehingga kita dengan tepat akan membuat suatu fungsi dari aplikasi di mana memang fungsi itu nanti akan bisa menghandle apa yang mereka butuhkan. Nah, itu sih sebenarnya gitu ya. Dan itu susah ya itu. Kalau programmer itu enak. Misalnya dari bisnis analis sudah beres nih gitu ya. Kita mau bikin aplikasi cuti di perusahaan X misalnya. Nah, kita cari tahu gimana cara mekanisme cuti di perusahaan X. Nanti kalau kita tanya di masing-masing divisi itu bisa beda-beda tuh biasanya. Di divisi E, di divisi A misalnya. Oh, kalau di tempat kami kalau mau cuti itu harus ngasih tahu sebulan sebelumnya gitu ya. Udah kayak mau resign aja pakai one month notice gitu ya. Terus ada di divisi B misalnya mau ngambil cuti, oh itu minimal sehari sebelum gitu ya. Terus di divisi C gimana? Sama sehari sebelum. Bedanya kalau misalnya di divisi C, misalnya ada mau cuti, ada keluarga yang meninggal, harus izin dulu sehari sebelumnya. Kan nggak mungkin ya kita tahu kapan mau meninggal gitu ya. Nah, jadi aneh-aneh tuh biasanya jawaban dari tiap divisi dan tiap orang yang kita tanya. Nah, kan nggak mungkin kan dalam suatu perusahaan itu ada 10 divisi, 10-10-nya ternyata menerapkan hal yang berbeda untuk masalah cuti. Itu kan sangat-sangat tidak mungkin. Karena kan mereka kan kerja di perusahaan yang sama gitu ya. Nah, disitulah kita harus cari tahu lebih detail gitu ya. Tidak cukup hanya wawancara saja. Karena aplikasi cuti itu kan untuk semua karyawan ya, untuk semua divisi. Karyawan yang kita maksudkan di sini itu mulai dari organisasi struktur yang paling atas sampai yang paling bawah ya. Tentu saja kalau kita ngomongin direktur perusahaan, direktur itu kan karyawan juga gitu ya. Bukan pemilik ya, beda. Kalau owner, pemilik perusahaan itu beda lagi. Belum belum lagi kalau misalnya pemilik perusahaan itu banyak orang ya, di mana yang kita kenal sebagai TBK ya. Jadi dia share kepemilikan saham dengan orang lain yang bisa menjadi pemilik juga ya untuk sekian persen dari saham perusahaan ini. Itu kan beda lagi ceritanya gitu ya. Tapi yang namanya direktur, manajer, staf bagian keuangan misalnya, staf bagian kepegawaian dan lain-lain, staf bagian layanan, itu kan semuanya adalah pegawai sebenarnya. Jadi direktur juga boleh dong cuti gitu ya. Tapi apakah cutinya direktur beda dengan cutinya staf gitu ya? Nah ini kan sebenarnya kan harus ditinjau lagi gitu ya. Harus ditinjau lagi. Nah, kita cari dokumen di organisasi itu. Ada nggak sih dokumen yang menjelaskan masalah pengambilan cuti gitu ya? Jangan-jangan masalah pengambilan cuti ini hanya dari sentimental atasannya aja gitu ya. Misalnya di divisi A tadi atasannya baik gitu ya. Jadi kalau mau cuti boleh gitu ya, tapi memang harus 1 bulan sebelumnya kasih tahu biar atasannya bisa mempersiapkan strategi untuk membackup pekerjaan karyawannya begitu mau cuti, misalnya baik. Nah, di divisi B belum tentu ya. Siapa tahu atasannya jahat gitu ya, atau atasannya itu istilah kita itu di organisasi itu bosman gitu ya. Nah, istilahnya bosman. Kerjaan-kerjaan dia kita yang ngerjain gitu ya. Dia yang punya target, kita yang disuruh achieve dan seterusnya gitu ya. Dan dia misalnya kita sakit pun kita masih disuruh kerja dan lain-lain gitu ya. Ada juga tipe atasan yang seperti ini di divisi B misalnya. Di divisi C misalnya lebih parah lagi nih atasannya gitu ya. Nah, jadinya kan itu adalah apa yang dia mau ya, bukan apa yang dibutuhkan. Karena kalau kita mengacu pada kebutuhan organisasi, harusnya setiap divisi mekanisme cutinya sama dong gitu ya. Nah, kita cari tuh dokumennya. Ya, bagaimana sih cuti di perusahaan ini? Nah, apakah langsung kita bikin fungsinya? Enggak gitu ya. Kita cari tahu dulu apakah mekanisme cuti di perusahaan ini bertentangan dengan aturan negara nih gitu ya. Karena aturan cuti itu ada di Undang-Undang Buruh gitu ya. Bahwa cuti tahunan itu maksimal 12 hari misalnya, 12 hari kerja. Ada cuti panjang itu maksimal 21 hari gitu ya. Ada cuti untuk ibu-ibu hamil dan melahirkan.
Ada cuti yang sifatnya mendadak gitu ya. Ada cuti yang sifatnya macam-macam lah ya, itu dijelaskan semua. Nah, apakah sesuai dengan itu gitu ya? Apakah ada yang bertentangan? Kalau bertentangan itu kita analisa lagi seberapa jauh pertentangan itu gitu ya. Nah, itu kalau udah beres semua, nanti dari bisnis analis ngelapor ke sistem analis. Ini loh ya bisnisnya mereka untuk masalah cuti gitu ya. Cutinya mereka begini dan lain-lain. Nah, sistem analis nanti akan merancang suatu ya kalau kita kuliah kan ada use case-nya, ada skenario-nya gitu ya. Nah, dia akan merancang tuh ada kelasnya kalau pakai pendekatan berorientasi objek dan lain-lain. Bagaimana mekanisme cuti ini harus dibuat. Nah, programmer ngapain? Ya tinggal bikin aja kan, nggak perlu mikir lagi kan. Kalau programmer tinggal bikin sesuai apa yang diinstruksikan selesai gitu ya. Kalau yang mereka bikin, kalau programmer tuh biasanya yang mereka bikin salah, tapi bikinan mereka udah sesuai dengan rancangan yang diberikan sistem analis, berarti sistem analis yang salah, bukan programmernya. Jadi ya, kecuali sistem analisnya udah ngasih rancangan yang sesuai, ternyata diimplementasikan error, nah itu baru boleh salah dari programmernya. Ya. Tapi kalaupun nanti si sistem analisnya merancangnya udah benar, programmernya juga udah coding dengan benar, tiba-tiba ditolak aplikasinya oleh klien, itu yang salah bisnis analisnya gitu ya. Karena bisnis analisnya itu gagal menangkap kebutuhan user dengan benar gitu ya. Nah, ada dinamika-dinamika seperti itu ya. Begitu kita sudah membahas masalah requirement engineering. Makanya di sini ada best practice-nya. Yang misalnya kita mentok nih, kita harus ngapain ya? Perasaan udah semua saya lakukan. Nah, kita bisa mengacu pada good practices ini ya di slide ini atau lebih lengkapnya itu ada di buku referensi yang digunakan untuk menulis slide ini. Nah, jadi perlu diingat bahwa suatu proses requirement gitu ya, namanya juga requirement engineering gitu ya. Itu bukan hanya wawancara terus sudah gitu ya, enggak gitu ya. Jadi dia ada berbagai macam tahapan yang harus kita lewati gitu ya. Dan secara good practice ada 4 tahapan ya yang kita harus lakukan ketika kita mau melaksanakan proses analisa dan kebutuhan gitu ya atau requirement. Nah, yang pertama itu kita lakukan yang namanya elicitation. Ya, elicitation itu adalah cara untuk menangkap requirement itu. Nah, bagaimana cara untuk menangkap itu berarti kan harus ada interaksi gitu ya antara pihak developer dengan pihak customer. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya ya tadi ada wawancara, ada observasi, ada rapat terbuka, ada focus discussion gitu ya, ada survei dan lain-lain. Itu adalah cara melakukan elisitasi. Jadi kita memulai dulu interaksi gitu ya antara developer dengan customer. Nah, lalu dapat tuh elisitasinya misalnya dengan wawancara. Biasanya kan kalau wawancara itu kan banyak cara banyak ceritanya gitu ya. Boleh kita siapin pertanyaan dulu atau nanti pertanyaannya mengalir gitu ya. Atau kita bisa mendengarkan user story ya namanya ya. User story itu nanti user yang cerita ke kita dan lain-lain gitu ya. Nah, misalnya kita udah wawancara banyak orang nih, ada 10 gitu ya. Nah, apakah kita langsung simpulkan? Enggak gitu ya. Kita analisis dulu gitu ya. Kita analisis dulu ini kebutuhan atau keinginan. Ini udah sesuai belum dengan visi misi perusahaan dan lain-lain. Nah, misalnya ada hal yang ambigu atau rancu atau yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum gitu ya, misalnya dari aturan perusahaan, undang-undang dan lain-lain, kita lakukan kembali elicitation untuk klarifikasi gitu ya. Jadi di sini dari analisis ke elicitation itu tujuannya adalah clarify gitu ya. Mengklarifikasi ini yang kemarin saya lakukan wawancara bener nggak nih gitu ya. Tapi kalaupun ini benar kan kenapa bertentangan dengan visi misi organisasi misalnya. Nah, itu kita lakukan klarifikasi. Nah, kalau sudah, baru kita tulis specification-nya. Nah, disinilah kita nulis fungsinya, fungsi aplikasi gitu ya. Oh, ternyata cuti tadi untuk ke karyawan biasa 12 hari maksimal, cuti tahunan. Untuk level manager dan direktur sama aja gitu ya, 12 hari. Nah, kita tulis specification-nya, berarti ada fungsi ambil cuti pegawai.
kita bikin rule-nya fungsi cuti pegawai itu gitu ya. Di mana pegawai boleh melakukan cuti maksimal 12 hari dan boleh diambil bertahap. Kalau dalam aturan undang-undang boleh diambil bertahap. Artinya bulan ini saya ambil 5 dulu gitu ya. Bulan depan saya ambil 5 lagi. Bulan depannya saya ambil 2 misalnya itu boleh. Atau sekaligus juga boleh gitu ya. Nah, tapi kalau perusahaan itu nanti biasanya dia ada yang berbeda dikit dengan undang-undang, tapi perbedaannya tidak melanggar dari ketentuan umum dari undang-undang. Gitu ya. Nah, kemudian dari spesifikasi itu kita bisa balik lagi ke analisis. Tujuannya apa? Untuk memperkecil gap. Ya, apa yang menjadi fungsi di perangkat lunak ini jangan sampai eh, diartikan berbeda dari hasil analisis yang kita dapat dari elicitation tadi, gitu ya. Maka kita bisa sesuaikan, gitu ya, definisi fungsi itu dengan proses analisis tadi. Nah, kalau udah kita validasi. Nah, validasi ini kita akan kembali lagi biasanya ke user gitu ya, dalam bentuk konfirmasi dan correction di sini. Jadi fungsi yang kita udah spesifikasikan tadi kita balikin ke user. Kira-kira perangkat lunaknya nanti fungsi yang kayak gini bener gak Pak gitu ya, atau Ibu gitu ya. Nah, fungsi ini spesifikasinya begini. Karyawan bisa ngambil cuti tapi cuti maksimal 12 tahun. Cuti tahunan menurut undang-undang tidak bisa diakumulasi. Di perusahaan ini juga ternyata saya baca buku visi misinya cuti juga tidak diakumulasi misalnya. Cuti tahunan boleh diambil bertahap dan lain-lain kan ada tuh spesifikasinya gitu ya. Nah, kita bisa kembali lagi ke elicitation dalam rangka untuk konfirmasi dan correction. Benar nggak nih gitu ya. Nah, atau misalnya ada pun kekeliruan lain, kita bisa balik lagi ke proses analis untuk dievaluasi juga gitu ya. Apakah hasil dari wawancara tadi, hasil dari kuesioner dan lain-lain itu udah sesuai dengan spesifikasi yang kita catat di sini. Ya, atau kita bisa balik lagi ke proses spesifikasi untuk menulis ulang spesifikasinya gitu ya. Kalau misalnya saat kita lakukan konfirmasi atau saat kita lakukan evaluasi itu ada spesifikasi yang keliru. Nah, diberesin dulu nih gitu ya semuanya. Jadi kalau kita hanya wawancara saja ya tanpa dilakukan analisis, ya itu kurang gitu ya. Dari analisis tidak kita buat fungsi spesifikasinya, itu juga nggak mungkin bisa kita implementasikan gitu ya. Lalu kalau kita tidak lakukan validasi, ini sifatnya fatal. Ya siapa tahu apa yang kita spesifikasikan itu hanya berdasarkan asumsi kita aja, ya. Bukan berarti yang kita spesifikasikan itu nantinya akan menjadi solusi dari masalah si user atau customer tadi, gitu ya. Nah, nanti teman-teman pasti akan melakukan 4 tahap ini, baik secara sadar ataupun tidak, gitu ya. Kalau kita belum tahu knowledge-nya, mungkin kita lakukan juga tapi nggak sadar ya. Tapi ini kita tahu knowledge-nya, berarti kita setidaknya lakukan 4 tahap ini. Nanti kalau teman-teman di kerja praktek atau di tugas akhir, ya, atau lebih lebih spesifik lagi di lulus, setelah lulus ya, setelah lulus misalnya kerja di perusahaan IT, tiba-tiba diminta menjadi bisnis analis gitu ya, untuk menganalisa suatu bisnis di perusahaan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita harus lakukan. Jadi kalau kita mentok tuh ya, kita mentok nih harus ngapain lagi gitu ya. Nah, kita coba lihat dari tahapan ini gitu ya. Ada nggak hal yang perlu saya lakukan gitu ya, untuk agar user itu bisa bekerja sama dengan baik ya dalam proses elicitation misalnya, atau dalam proses requirement engineering secara keseluruhan. Nah, kita bisa lihat langkah-langkah ini ngapain aja. Oh, elicitation itu begini gitu ya. Oh, analisisnya begini, bisa balik lagi untuk klarifikasi, lalu maju lagi ke spesifikasi, bisa balik lagi untuk memperkecil gap dan lain-lain, gitu ya, seterusnya. Nah, ini biasanya hal yang memang penting dilakukan ya dalam requirement development. Nah, requirement development itu ya tidak hanya proses elicitation dan lain-lain ya. Jadi di dalam sini itu kita harus melakukan sesuatu gitu ya.
Jadi dari 4 tahapan ini ya, kita harus lakukan 17 tahapan kurang lebih gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan definisi bisnis dulu gitu ya. Tadi kan bisnisnya kalau kita lihat masalah kasusnya gitu ya, tadi kasus yang saya contohkan adalah cuti gitu ya. Kita definisikan dulu bisnis requirement-nya. Untuk masalah cuti ini secara bisnis requirement gimana dulu gitu ya. Macam-macam ya. Cuti itu ada yang dibayar ya. Jadi karyawan itu ada yang setahun itu wajib ngambil cuti. Ada di beberapa perusahaan. Dia wajib ngambil cuti dan dia dibayar 1 bulan gaji untuk dia ngambil cuti. Wajib sifatnya. Tapi cuti juga ada yang nggak wajib. Ya, misalnya di Unjani, di Unjani itu cuti itu nggak wajib. Boleh ngambil, boleh enggak. Ngambil pun nggak dibayar gitu. Cuma disuruh libur aja gitu. Nah, tapi ada juga yang perusahaan yang menerapkan cuti tidak wajib. Kalau diambil tidak dibayar, tapi kalau kalau diambil tidak dibayar, kalau tidak diambil dibayar 1 kali gaji itu juga ada. Karena ada aturan di pemerintah itu mengenai pesangon gitu ya, di mana kalau misalnya kita tidak mengambil cuti dalam 1 tahun, berarti kita akan mendapatkan uang gaji selama 1 bulan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita udah bekerja di perusahaan ya selama 30 tahun, kita nggak pernah ngambil cuti nih selama 30 tahun itu. Nah, maka perusahaan wajib membayarkan 30 kali gaji kita saat kita pensiun. Nah, itu ada aturannya. Nah, ada juga yang tadi kalau misalnya pegawai itu tidak ngambil cuti, maka dibayar tunai saat itu gitu ya, gaji per bulannya. Jadi ada yang diakumulasi sampai dia pensiun, ada yang dibayar tunai di 1 tahun itu. Jadi kalau saya kerja di perusahaan nih ya, perusahaan lain lah ya, bukan Unjani, saya tidak ngambil cuti di tahun ini. Maka nanti di akhir tahun saya langsung dapat tambahan 1 kali gaji. Cuman nanti pas saya udah pensiun, aturan mengenai pembayaran cuti tadi itu nggak berlaku lagi karena perusahaan sudah dinyatakan melaksanakan kewajibannya, gitu ya. Nah, tapi itu adalah aturan tambahan di dalam undang-undang apa Omnibus Law ya untuk masalah itu. Nah, karena itu tambahan, ada yang menyelenggarakan, ada yang tidak ya. Kalau di Unjani enggak ya, cuti enggak dihitung dia sebagai komponen dari pesangon. Di perusahaan lain ada gitu ya. Yang wajib itu dua gitu ya. Yang wajib itu yang pertama itu masa kerja, yang kedua itu pengabdian kalau nggak salah. Yang untuk masalah cuti itu ada perusahaan yang nerapin, ada yang enggak karena itu sifatnya tidak wajib gitu ya. Nah, kita definisikan dulu tuh bisnisnya. Lalu kita identifikasi user class-nya. User class itu adalah kelompok-kelompok user yang nantinya mereka itulah yang akan sering berinteraksi dengan kita. Misalnya di divisi A nih, ada 100 orang, nggak mungkin kan 100-100-nya kita wawancarain. Nah, kita harus mendefinisikan kelas user dulu. Ada berapa orang nih yang nantinya akan interaksi dengan kita secara rutin. Misalnya dari 100 ada 5 orang, karena 5 orang ini dianggap yang mengerti ya terhadap mekanisme bisnis, teknis, dan lain-lain di divisi itu. Nah, maka kita identifikasi dulu user class-nya. Agar nanti tujuannya apa? Tujuannya agar bangkit emosionalnya gitu ya. Karena kan kita interaksinya ke orang-orang itu aja. Terus secara komunikasi juga jadi bagus gitu ya. Tidak perlu lagi kita mencari pemikiran-pemikiran lain ya. Nah, takutnya kalau banyak pemikiran itu nanti kita juga bingung kita apa aplikasinya nanti akan jadi seperti apa gitu ya. Karena terlalu banyak request misalnya. Terlalu banyak orang yang harus dilayani. Nah, itu juga akan memakan banyak waktu ya. Kemudian kita mengidentifikasikan user yang representatif gitu ya. Jadi dari dalam satu divisi itu mungkin ada 1 atau 2 orang yang dia nanti akan representasi divisi itu. Kita cari user yang representatif. Jadi 2 merepresentasikan 100 gitu ya. Nah, kemudian yang keempat kita identifikasi siapa decision maker-nya. Di divisi itu kita cari 1 orang.
yang menjadi decision maker. Artinya kalau kita sudah melakukan wawancara, kita akan melakukan validasi tadi ya. Nah, kita akan melakukan validasi itu ke siapa gitu ya. Jangan nggak mungkin ke semuanya, pasti ke satu orang aja yang dia akan menjadi decision makernya. Nanti kita misalnya nanya ke pimpinan divisi biasanya gitu ya. Di divisi A itu kan ada pimpinannya. Nah, pasti decision maker itu kebanyakan pimpinan di dalam divisi tertentu. Karena dia nanti yang akan bilang, oh iya, ini oke. Oh iya, ini adalah problem kami dan ini adalah solusi yang kemungkinan besar bisa diterapkan untuk mengatasi masalah kami dan lain-lain. Itu harus ada yang mengambil keputusan itu. Nah, ini jangan lupa, maksudnya ini kita jangan lupa. Empat hal di atas ini jangan kita lupakan sebagai bisnis analis. Jadi kalau mau mulai, itu jangan mulai wawancara dengan random orang, jangan sembarangan. Tapi pertama kita harus bisnis requirement dulu, definisiin, identifikasi dulu user class-nya siapa, user representative-nya siapa, lalu decision maker-nya siapa. Nah, setelah itu udah beres, baru kita lakukan wawancara. Tapi nggak langsung, kita lakukan apa dulu? Planning dulu, gitu ya. Jadi elicitation-nya kita planning dulu. Wawancara tuh hari apa, berapa lama, mau observasi di jam berapa. Misalnya di rumah sakit ya. Ternyata rumah sakit tuh antrian paling panjangnya itu di weekend ya, Sabtu Minggu. Hari biasa panjang nggak? Nggak gitu ya. Nah, berarti kan kita harus menyelesaikan masalah itu ya. Bagaimana caranya antrian maksimal di Sabtu Minggu atau di hari libur itu bisa terakomodasi dengan baik oleh sistem ini. Nah, itu kan problemnya gitu ya. Nah, jadi kita planning dulu. Elicitation dia planning dulu. Berapa lama, nanti wawancara dengan siapa aja, lalu macam-macam lah ya kita rencanakan di situ. Nah, baru kita identifikasi user requirement-nya. Nah, jadi kita identifikasi siapa nih kira-kira nanti user yang tadi ya dari representatif dan kelas ini. Jadi dari nomor 2 dan 3 ini kita pilih lagi mana yang nanti akan bisa menjelaskan requirement dengan baik gitu ya. Lalu nanti ada banyak ya biasanya. Ada banyak biasanya yang nanti akan representasi apa? Representasi dari story dari wawancara tadi. Ya, kita lakukan analisis kan tadi ya. Nanti akan ada user requirement-nya, ada kebutuhan fungsionalnya gitu ya. Di mana nanti sistem ini fungsinya adalah dapat mengambil cuti, dapat membatalkan cuti, ya, dapat mengapprove cuti, ya, pimpinan dapat mengapprove cuti dan lain-lain. Itu kan jadi itu user requirement-nya ya, didapatkan dari user class dan user representatif tadi ya, orang-orang yang kita tanyain tadi. Nah, dari banyaknya requirement tadi, fungsi-fungsi yang yang fungsional tadi ya, secara teknis ya misalnya tambah pegawai, manajemen pegawai gitu ya, update data dan lain-lain. Nah, kita pilih mana yang prioritas, mana yang tidak. Jadi ada yang sifatnya high priority, ada yang moderate, dan ada yang low priority. Nah, kenapa diprioritaskan? Karena memang nanti akan ada fungsi yang kita harus lebih concern di situ. Atau urutan prioritasnya tergantung dari mana fungsi yang harus ada dulu gitu ya. Kalau fungsi ini udah ada, maka fungsi ini akan bisa digunakan untuk mengeksekusi fungsi yang sesudahnya. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian kita pastikan kembali bahwa user requirement itu benar, ya. Lalu kita arahkan ke functional requirement dengan tepat. Kemudian kita lakukan model requirement dengan use case dan lain-lain. Nah, setelah fungsionalnya terdefinisi dengan baik, kita lakukan definisi dari non-fungsionalnya. Misalnya dari sisi security, dari sisi etika dalam menggunakan aplikasi. Kalau aplikasi absen misalnya kan nggak mungkin etikanya bisa ngabsen di luar gedung misalnya. Atau lagi sakit tapi absennya masuk kan nggak mungkin ya. Jadi macam-macam itu non-fungsionalnya. Dari server misalnya, dari bisnis organisasi, dari macam-macam lah gitu ya. Yang mungkin di mata kuliah APPL itu pernah diperkenalkan ya apa itu non-functional requirement.
Nah, lalu di review requirement-nya, kemudian kita develop prototipenya, develop dulu prototipenya, lalu kita develop dulu arsitektur perangkat lunaknya. Nah, ini ada di apa mata kuliah pemodelan perangkat lunak ya. Terus kita alokasikan requirement ke komponen yang terkait. Misalnya requirement ini ada di cuti, requirement ini ada di absen pegawai, requirement ini ada di penggajian. Misalnya kita alokasikan dulu. Nah, setelah itu kita develop tes gitu ya dari requirement. Jadi testing itu kan setelah coding ya. Jadi kalau tahapan dari software development lifecycle itu kan pertama requirement ya, kedua desain, ketiga implementasi atau coding, keempat testing, kelima ini deployment, keenam maintenance. Nah, testing itu sebenarnya tahapannya di keempat. Tapi skenario testingnya, apa yang dites dan lain-lain itu dibuatnya di pertama gitu ya. Jadi dibuatnya di sini, dieksekusinya di sini gitu ya. Jadi kita misalnya untuk agar aplikasi agar fungsi cuti ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira nanti saya harus ngetesnya gimana? Nah, kita definisikan di awal ya, develop test. Develop test ini nanti ada test case-nya, ada test plan-nya, test case-nya, ada tes skenario-nya dan lain-lain. Itu panjang. Nanti ini bisa teman-teman dapatkan di mata kuliah pengujian perangkat lunak gitu ya. Nah, dia biasanya kita akan membuat develop suatu test case itu dari requirement. Nah, terakhir baru kita lakukan validasi gitu ya. Kita validasi user requirement-nya, kebutuhan usernya tadi ya. Lalu kita terjemahkan ke functional requirement, ke non-fungsional, model, dan prototype. Nah, ini kita ulangi lagi dari pertama sampai ke 17 ya untuk agar yang kita lakukan tadi itu benar-benar kita yakin itu benar. Ya kita lakukan perulangan lagi gitu ya. Dari yang nomor 1 sampai dengan 17. Apalagi yang sifat SDLC-nya itu adalah iteratif ya, yang bukan waterfall ya. Maka memang hal-hal yang akan diulang itu pasti akan lebih sering. Ya. Nah, ini adalah beberapa effort ya yang biasanya akan kita tempuh gitu ya dalam kita memilih SDLC gitu ya. Kan kalau SDLC kan ada waterfall, prototype dan lain-lain. Ada yang modern itu ada agile development ya menggunakan Scrum dan lain-lain. Nah, di sini sumbu X-nya adalah waktu gitu ya. Sumbu Y-nya itu adalah effort. Effort spent on requirements. Jadi effort yang akan kita keluarkan selama fase requirement. Kalau kita pakai SDLC-nya waterfall, ya pasti effortnya besar gitu ya di requirement. Ya karena kita tahu waterfall itu kan kita requirement dulu ya gantian ya satu-satu sekuensial. Maka di awal itu pasti gede dulu. Nah, seiring berjalannya waktu itu akan kurang ya berkurang 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 sampai akhirnya selesai requirement itu. Nah, itu yang waterfall atau sekuensial. Kalau yang kayak prototyping, V-model, spiral dan lain-lain itu sifatnya iteratif. Itu di awal itu nanti akan agak besar sedikit, berkurang lagi. Nanti akan ada terus ya, akan ada benjolan terus yang garis putus-putus ya. Nah, ini akan terjadi di proses iteratif. Nah, kalau kita menggunakan agile atau yang incremental ya, yang agile misalnya pakai Kanban, pakai Scrum dan lain-lain, itu nanti effortnya itu dikit gitu ya, kecil effortnya, tapi akan kita lakukan sering gitu ya, selama berjalannya waktu. Jadi selama berjalannya waktu itu belum tentu semuanya requirement bisa jadi sampai sini itu waktunya. Nah, dari sini sampai sini ini adalah proses udah modeling. Nah, selama modeling itu kita masih melakukan requirement nggak? Masih gitu ya. Kalau dia iteratif masih, requirement dengan modeling itu akan dilaksanakan terus justru dari awal gitu ya. Nah, kalau yang iteratif itu ya dia agak besar. Tapi kalau waterfall requirement itu paling besar di awal. Walaupun ini juga memang tidak disarankan ya karena agak sulit untuk mencapai requirement yang besar di awal ya. Sementara deadline project itu biasanya cenderung cepat ya.
Jadi kita sebenarnya nggak tidak butuh banyak waktu untuk requirement yang sangat lama gitu ya. Kita butuhnya requirementnya singkat, desainnya cepat gitu ya, codingnya cepat juga, langsung jadi produk dan produk itu bisa diterapkan dengan cepat juga gitu ya. Jadi semuanya serba cepat kalau sekarang gitu ya. Makanya lebih disarankan itu kita menggunakan yang agile atau yang incremental. Jadi kita misalnya perlu kita mengerjakan software untuk semua divisi misalnya. Ya tidak perlu kita datang ke semua divisi di awal. Kita datangin satu-satu dulu. Kita datengin, kita buat, kita implementasiin, jadi dipakai. Baru kita akan loncat-loncat ke divisi yang lain ya. Nanti kalau perlu ada integrasi, diintegrasikan sistemnya dan seterusnya. Jadi butuhnya itu adalah yang berkesinambungan agar effortnya itu tidak terlalu besar ya. Dan bisa di-manage ya dengan waktu. Jadi effort yang kurang lebih segini itu bisa jadi cuma 1 hari gitu ya. Nah kalau mepet sampai sini itu 1 minggu, agak susah juga kita ngejar yang besar ini gitu ya. Mau nggak mau kita kejar yang dikit-dikit dulu. Nah gitu ya. Jadi memang kalau kita pelajari SDLC dengan lebih dalam gitu ya, waterfall itu sudah tidak cukup relevan untuk mengerjakan aplikasi di tahun-tahun sekarang gitu ya. Kebanyakan perusahaan IT atau perusahaan yang ada divisi IT-nya gitu ya, itu menerapkan agile ya dalam membangun suatu software. Nah, dalam suatu proses elicitation tadi gitu ya, kira-kira apa sih tips dan triknya ya? Kalau good practices ini dia ngomongin tips dan trik gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tips dan triknya gitu ya. Jadi untuk melaksanakan wawancara, observasi dan lain-lain itu ada good practicesnya. Ya, ada yang pertama kita harus mendefinisikan produk, vision dan produk scope. Jadi produk ini dibangun apa visi misinya dan ruang lingkupnya apa gitu ya. Nah, kalau di mata pelajaran RPL kemarin, vision dan scope ini akan didokumentasikan dalam dokumen vision and scope gitu ya. Biasanya ini pembahasannya itu di level manajerial direktur ke atas gitu ya, bukan yang di bawah. Lalu tadi yang kedua, jangan lupa identifikasi user class-nya dan karakteristiknya gimana. Jadi kita harus tahu profil user kita. Misalnya jenis kelaminnya, usianya gitu ya, kebiasaannya, dan lain-lainnya gitu ya. Profiling lah ya, user profiling di sini. Lalu kita cari produk championnya. Produk champion tadi yang itu ya, yang user yang kita anggap dia paling mengerti gitu ya terhadap bisnis di dalam organisasi ini atau di divisi ini. Lalu kita lakukan focus group dengan beberapa tipe user di mana fokus grup itu bisa menangkap knowledge ya dari kebutuhan-kebutuhan. Lalu bekerja sama dengan user representatif untuk mengidentifikasi user requirement. Jadi ada user yang kita anggap dia representasi dari semuanya dan itu yang menjadi landasan kita untuk membuat requirement nantinya. Lalu identifikasi sistem event dan respon. Jadi sistemnya itu seperti apa sih? Misalnya diaksesnya memang satu waktu itu sering gitu ya, atau diaksesnya jarang, atau perlu load data yang besar dan lain-lain kita identifikasi dulu, atau dia perlu birokrasi yang panjang gitu ya, sehingga harus kita kurangi misalnya dan lain-lain. Lalu lakukan interview atau wawancara. Lalu di samping wawancara, jadi jangan hanya puas dengan wawancara gitu ya. Di samping wawancara kita lakukan fasilitasi workshop. Lalu kita lakukan observasi juga terhadap user ya. Terus kita bisa distribusikan kuesioner. Nah, lalu kita lakukan dokumen analisis. Dokumen analisis itu misalnya tadi yang cuti ya. Aturan dari negara kayak gimana tuh untuk cuti. Aturan perusahaan kayak gimana tuh untuk cuti. Itu dokumen analisis. Lalu kita lakukan beberapa problem report ya untuk sistem yang sekarang. Jadi sistem yang sekarang itu misalnya tadi cutinya, sistem itu bukan aplikasi ya, bukan hanya aplikasi. Jadi sistem itu secara keseluruhan. Misalnya saat ini di perusahaan itu ngambil cutinya itu tidak menggunakan aplikasi, hanya ngelapor ke HRD, lalu HRD nyatet,
lalu dibikin dokumen cuti itu diserahkan ke atasan, biasanya atasannya dua ya, pertama ke ketua divisinya, yang kedua itu di ketua HRD, ketiga ya, yang ketiga itu dari eh, pemimpin perusahaan biasanya. Kemudian setelah surat itu ditandatangani baru bisa cuti. Nah, itu kan manual lah ya istilahnya gitu ya. Nah, terus ada problem apa di di pengambilan cuti manual itu? Oh, berarti problemnya itu ya memang mau nggak mau 1 bulan sebelum kalau mau ngambil cuti karena birokrasinya lama gitu ya. Saat mau ditandatangani di ketua divisinya nggak ada, misalnya lagi cuti. Atau pas mau ditandatangani oleh direktur, direkturnya yang keluar negeri gitu ya dan lain-lain. Jadi ternyata harus sebulan tuh waktunya. Nah, itu problemnya. Jadi kita bikin problem reportnya gitu ya. Dan kalaupun nanti akan ada requirement yang sebelumnya, kita bisa gunakan saja ya requirement yang sudah ada, gitu ya. Nah, itu untuk yang elicitation ya, yang ini tadi ya, ada 4 ya, elicitation, analisis, specification, dan validation. Kalau untuk analisis nih, gitu ya, saat kita akan melakukan analisis dari elicitation tadi, apa saja sih yang harus kita lakukan? Pertama itu kita memodelkan application environment-nya. Ya, kita bikinin dulu arsitektur secara umumnya, kita modelkan dulu, kita desain dulu gitu ya. Dari apa yang disampaikan oleh user tadi dalam bentuk wawancara, observasi, kuesioner, fokus discussion, dan lain-lain. Lalu kita coba untuk membuat user interface-nya dulu gitu ya. Dan beberapa prototype secara teknis. Walaupun belum bisa dieksekusi dengan benar. Artinya kalau ada tombol, tombolnya diklik ya udah gitu ya. Kita bisa bikin itu dulu. Karena memang untuk agar tidak terlalu sering terjadi klarifikasi gini ya, biar sekali aja gitu ya, kita biasanya harus tampilin dulu prototipenya agar user itu udah punya bayangan, oh aplikasi ini nanti akan jadi seperti ini gitu ya. Nah, biasanya gitu ya. Lalu kita analisa kelayakannya ya, apakah requirement ini memang bisa diterapkan gitu ya nanti di organisasi ini. Lalu jangan lupa kita prioritaskan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Kita bikin data dictionary-nya ya, kalau absen kalau cuti kan ada data dictionary-nya ya. Berarti setidaknya dia punya data staffnya, data orang yang nanti akan memverifikasi cutinya gitu ya. Data terkait dengan cuti itu sendiri, misalnya pengambilan cuti berapa lama, di hari apa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan lain-lain. Kita bikin dulu data dictionary-nya. Kemudian kita modelkan requirement-nya. Ya, kita desain requirement sedemikian rupa dari user story tadi gitu ya. Misalnya dia cerita, dia curhat masalah pengambilan cutinya lama dan lain-lain. Nah, kita modelkan, oh kalau kayak gitu berarti uh, harus ada beberapa mekanisme cuti dan lain-lain ya. Kita modelkan dulu. Terus kita analisa lagi interface-nya. Siapa tahu aplikasi cuti itu terhubung dengan aplikasi penggajian gitu ya. Kalau cuti potong gaji misalnya. Nah, kita analisa ya interfaces-nya, jangan sampai nanti terlalu berbeda gitu ya. Misalnya temanya untuk cuti warna hitam gitu ya, untuk tema yang lain warna merah itu tidak satu gitu ya. Aplikasi yang A logo perusahaannya di kiri, aplikasi yang B logo perusahaannya di kanan kan itu terlalu apa? Itu terlalu berbeda gitu ya. Lalu alokasikan requirement ke subsistem. Nah, requirement itu tuh ada di mana? Oh, di cuti, taruh sini. Oh, di apa penggajian, taruh di sini ya. Kita alokasikan requirement itu sesuai dengan subsistemnya masing-masing. Ya. Karena aplikasi cuti itu pasti akan berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Salah satunya aplikasi absensi pegawai. Nggak mungkin kan dia cuti tapi absen gitu ya. Kalaupun dia absen, dihitung nggak absennya? Kan nggak gitu ya. Kan dia cuti gitu ya. Nah, apakah ketika dia nggak absen di aplikasi absensi dia dianggap bolos kan nggak dia cuti gitu ya. Jadi kan eh, pasti akan berhubungan gitu ya. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Nah, ini good practices-nya nih di requirement analysis. Lalu kemudian setelah dianalisis tadi udah kita bikin model requirement-nya, kita bikin data dictionary dan lain-lain. Nah, kita bikin spesifikasinya. Nah, di spesifikasi ini kita akan membuat suatu fungsional dan non-fungsional requirement, ya.
Terus kita bisa lakukan yang pertama, kita bisa mengadaptasikan dari apa dokumen template gitu ya. Misalnya kita bikin SRS gitu ya. Kita bisa bikin SRS itu Software Requirement Specification ya, yang menjelaskan spesifikasi dalam perangkat lunak kita bikin itu. Kita bisa menggunakan template dari SRS dimanapun templatenya, mau dari IEEE atau mau dari yang mana itu bebas. Karena memang dalam specification ini nanti akan ada persetujuan ya bahwa ini adalah fungsi aplikasinya dan ini adalah non fungsionalnya yang harus dikerjakan gitu ya. Terus kita identifikasi requirement originnya, ini fungsional requirement gitu ya. Lalu kalau ada requirement yang sifatnya unik, kita bisa kasih label, misalnya label prioritas, label apa gitu ya, dan lain-lain lah. Ya, terus kita bisa record bisnis rule-nya, aturan-aturan bisnisnya kita bisa sampaikan, kita bisa sesuaikan dengan spesifikasi tadi gitu ya. Misalnya kita bikinkan skenarionya, kita bikinkan use case-nya gitu ya. Use case mengambil cuti. Berarti kan skenarionya ada tiga, misalnya cuti tahunan. Skenarionya tiga. Yang pertama mengambil cuti semuanya 12 hari. Yang kedua ngambil cutinya nyicil gitu ya. Yang ketiga nggak ngambil cuti. Nggak ngambil cuti dia berarti masuknya extend ya kalau di use case ya. Karena ngambil cuti atau tidak itu dia masuknya. Kalau dia nggak ngambil cuti dia extend ya. Dia fungsi yang berdasarkan yang ngambil cuti gitu ya. Nah, lalu kita spesifikasikan non-functional requirement-nya. Ini jangan lupa, karena non-functional requirement ini terkait dengan environment aplikasinya, begitu aplikasi itu diinstal nantinya dan akan dipakai. Jadi kebanyakan dari kita itu suka lupa mendefinisikan non-functional requirement. Terus beberapa pengujian juga nanti akan dilaksanakan untuk mencapai non-functional requirement. Ya, misalnya ketersediaan dari server. Nanti kita bisa nguji dengan stress testing misalnya. Ya, seberapa kuat nih server ini dalam menampung request dan merespon dari request tersebut gitu ya. Nah, kurang lebih ini ya requirement specification. Jadi, jangan lupa bikin requirement specification ya dalam bentuk dokumen, template-nya bebas dari mana aja. Ya, tapi saya nggak bisa nunjukin dari project saya, ya. Ada sih contohnya dari project, cuman nggak bisa ditunjukin karena sifatnya itu rahasia. Bahaya kali ditunjukin. Ini direkam soalnya. Nah, lalu untuk melakukan validasi, apa sih praktis yang baiknya gitu ya? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang biasanya orang lakukan juga dan itu menyelesaikan masalah ya di bagian validation ini. Nah, yang pertama kita review ya requirement-nya kita review, harus kita review lagi ya ke usernya atau ke customernya. Lalu kita tes requirement ini. Bagaimana cara ngetesnya? Ya tes saja. Misalnya yang pertama ada skenario kita bikin kan di use case. Ngambil cuti. Kan di skenario itu kan pasti ada precondition, ada post condition ya. Kalau mau ngambil cuti, preconditionnya apa? Kalau mau ngambil cuti tahun ini, maka dia harus belum pernah ngambil cuti juga di tahun ini gitu ya. Kalau dia sudah pernah ngambil cuti tahunannya, ya dia nggak bisa ngambil cuti gitu ya. Atau kalau dia mau ngambil cuti, dia pernah ngambil cuti sebelumnya, tapi belum memenuhi kuota 12 tadi, gitu ya. Itu boleh ngambil cuti lagi. Tapi kita ngambilnya juga harus maksimalnya 12, gitu ya. Nggak boleh ngambil cuti. Bulan ini ngambil 5, bulan depan ngambil 5, bulan depannya lagi ngambil 5, dan seterusnya. Otomatis nanti sistem kita tidak membatasi ya bahwa cuti tahunan itu maksimal 12 hari kerja. Dan hari kerja hitungannya jangan lupa Sabtu Minggu dan hari libur nasional nggak dimasuk ya. Jadi jangan sampai Sabtu Minggu juga dihitung cuti ya, rugi. Gitu ya. Nah itu juga yang harus eh, apa di review. Jadi kalau 5 hari kerja itu berarti dia tuh libur seminggu karena Sabtu Minggu itu juga dia libur ya karena memang ya hari libur gitu ya. Ngapain cuti di hari libur gitu ya? Hari libur ya libur aja gitu ya. Nah makanya dikatakan di undang-undang juga itu hari kerja gitu ya. Cuti itu adalah tidak bekerja di hari kerja gitu ya, bukan di hari libur. Kalau di hari libur ya memang libur gitu ya. Nah, kita tes requirement kita. Kalau misalnya cutinya ngambil di hari Senin, ya.
Kalau dia ngambil cutinya 6 hari, sampai kapan dia cutinya? Oh, kalau Senin berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin depan, gitu ya. Masuk Selasa. Nah, berarti kan range tanggalnya nggak mungkin dikurangin 5 langsung atau dikurangin 6 langsung, karena ada Sabtu Minggu tuh, gitu ya. Nah, itu kita bisa tes requirement-nya kita dari skenario. Makanya biasanya kalau misalnya nanti ada seminar KP atau apapun gitu ya yang kalian nanti akan laksanakan, biasanya kita akan ngetes ya requirement ini bener nggak? Secara logik aja bener nggak nih gitu. Kemudian nanti biasanya mahasiswa tuh suka bilang ini maunya user emang gini Pak. Nah maunya user itu logik nggak? Nah itu yang sebenarnya akan diverifikasi. Ya. Tiba-tiba maunya user itu nggak logik, nggak masuk akal kan nggak mungkin ya. Ya. Bisa jadi memang kesalahan itu ada di penyampaian user misalnya, atau ada di kesalahan kita karena kita tidak bisa mendelivery requirement yang benar, yang secara logik itu diterima gitu ya. Jadi kita tes requirementnya. Lalu kita definisikan acceptance kriteria. Ini tujuannya apa? Itu nanti di user acceptance test. Di mana user acceptance test itu adalah pengujian akhir bagi user. Kalau user acceptance testnya lulus, maka project kita selesai gitu ya. Pekerjaan kita selesai. Tapi kalau belum lulus, lanjut terus kerjanya gitu ya. Nggak beres-beres. Ntar. Nah, kita definisikan dan terakhir kita simulasikan requirement-nya. Kita bisa ajak user untuk mendiskusikan kembali dari requirement itu, gitu ya. Kita simulasikan, misalnya Bapak cuti nih, Bapak cuti begini-begini, kita simulasikan requirement-nya. Nah, itu yang menjadi apa practices di dalam requirement validation, gitu ya. Nah, di atas ini, ya ini kalau ada kotak lagi, nah di kotak itu tuh ada namanya requirement management. Jadi bagaimana kita memanage elicitation, analisis, specification, dan validation ini. Nah, ada juga good practices-nya. Yang pertama kita harus mengestablish requirement change control ya. Jadi kalau ada requirement yang berubah, kita harus bisa kontrol itu gitu ya. Seberapa jauh dia berubah, seberapa urgensi dia berubah, kalau ada perubahan, ada kontrak baru lagi atau enggak dan lain-lain. Ya. Kemudian kita analisa impact-nya ya. Kalau misalnya requirement ini berubah, impact-nya apa ke bisnis? Impact-nya apa ke fungsi yang lain? Nah, kita analisa lagi. Lalu kita bisa bikin control version ya. Jadi di dalam dokumen SRS itu biasanya ada versi 1 ya, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Lalu yang keempat kita harus maintain history requirement change. Jadi kalau misalnya ada perubahan kita maintain ya. Jangan lupa nanti perubahan itu ternyata kembali lagi ke awal ya. Spesifikasinya A nih. Nanti begitu nanti ada perubahan jadi B, jadi C, jadi D. Oh ternyata yang dibutuhkan tuh A tadi, bukan C atau D atau B. Nah itu jangan sampai gitu ya. Jadi kita maintain historinya. Lalu status each requirement-nya kita tracking. Requirement ini tuh udah oke belum sama konsumen, sama user. Kalau udah oke kita centang oke. Harapannya dicentang apa? Biar nanti kalau ditanyain lagi ini nggak berubah nih ya. Kalau nggak kita centang atau nggak kita approve atau nggak dia approve atau tidak ada buktinya ya bahwa requirement ini tuh memang udah di approve itu berbahaya ya. Hari ini bisa beda, hal yang ditanyakan sama, ditanyakan besoknya itu beda lagi, besoknya bisa beda lagi dan seterusnya. Karena kita harus pahami juga user itu kan dia bekerja di situ ya. Mungkin dia lagi banyak pekerjaannya, kita masuk di situ, dia menyediakan waktu buat kita, dia cerita gitu ya, kendalanya apa, dia kembali kerja lagi, kita nyatet, kita lakukan analisis dan lain-lain, kita balik lagi, mewawancarai dia untuk konfirmasi misalnya, besok dia masih sibuk, dia kita minta waktu dia lagi dan seterusnya ya. Ujung-ujungnya dia yang bingung gitu ya. Kemarin saya ngomong apa gitu ya. Nah, itu tujuannya ya. Lalu track requirement isu, setiap requirement tuh pasti ada isunya, ada yang wah ini susah nih gitu ya. Wah ini kurang lebih susah nih. Ada yang misalnya untuk requirement ini aku tuh begitu nggak begitu ngerti sebenarnya maunya atasanku apa gitu ya. Ada lain-lain. Nah kita harus catat ya requirement isunya. Jadi kalau saya di Kemenpan RB tuh ada requirement yang usernya juga nggak ngerti sebenarnya requirement tuh maunya apa sih. Terus dia tuh pernah nanya sama atasannya, atasannya nggak ngerti juga. Tapi requirement ini harus ada kan bingung ya. Semuanya bingung jadinya.
Nah, kita tracking itu isunya gitu ya. Nanti coba aku tanyain dulu ke sini. Kemenpan RB itu kan berkomunikasi juga dengan kementerian yang lain. Saya coba tanyakan ke kementerian lain. Nah, jadi ada isunya di situ, di fungsi itu, gitu ya. Dan isu ini harus segera clear ya, agar requirement ini bisa dibuat. Gitu ya. Kalau nggak clear, susah buatnya. Nggak susah buatnya. Takutnya itu dibuat nggak sesuai. Itu yang paling ribet gitu ya. Udah capek-capek ngerjain, udah bayar programmer, udah pusing gitu ya. Ternyata apa yang dibuat itu nggak dipakai, kan itu yang bikin kesel gitu ya. Terus membuat traceability metric. Nah, ini ada di mata kuliah PPL ya. Tujuannya untuk melakukan tracking terhadap requirement, user requirement ke fungsional requirement. Jadi jangan sampai ada fungsi-fungsi aplikasi yang tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan user ya. Dan bisa menggunakan requirement management tool seperti apa? Kita menggunakan Trello ya, pakai aplikasinya ya. User requirement tool tuh bisa pakai Trello, bisa pakai apa lagi ya, macam-macam ya toolsnya gitu ya. Atau kita bisa pakai AI juga gitu ya untuk memanage requirement. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa good practice lain, misalnya bagaimana cara untuk mendapatkan knowledge gitu ya di organisasi. Jadi untuk mendapatkan knowledge itu kita bisa lakukan bisnis analis, kita bisa training ya bisnis analisnya, kita bisa mengedukasikan stakeholder tentang requirement. Jadi stakeholder tuh biasanya menganggap requirement itu adalah pekerjaan yang receh gitu ya. Sementara kita sebagai software developer menganggap requirement ini memang merupakan suatu hal yang fatal ya, vital dalam kegiatan pembangunan perangkat lunak. Nah, kita edukasi stakeholdernya. Kita juga harus meyakinkan stakeholder itu bahwa mereka harus ikut serta juga dalam pembangunan perangkat lunak ini. Nggak bisa hanya nyuruh-nyuruh aja terus ditinggalin gitu ya. Nah, terus kita mengedukasi developer kita gitu ya tentang application domainnya. Ini application domainnya adalah application buat cuti loh gitu ya. Domainnya cuti dengan domainnya absen beda cerita gitu ya. Nah, kita edukasi developernya. Lalu kita mendefinisikan requirement engineering proses, ya prosesnya elicitation dan lain-lain tadi sampai ke validation tadi. Dan kita catat hal-hal yang akan menjadi eh, kendala-kendala atau istilah-istilah yang nanti mungkin kita butuhkan ke depannya. Jadi seluruh glossary-nya kita catat gitu ya. Mau dia catatan istilah misalnya, ada istilah di kedokteran itu apa istilah medis apa kita catat gitu ya. Nah, kita catat semua tuh. Nah, itu dalam rangka untuk menghasilkan knowledge yang baik gitu ya dalam melakukan suatu proses requirement. Nah, lalu ada juga beberapa good practice untuk project manajemennya gitu ya. Untuk menghandle project secara keseluruhan, gitu ya. Nggak cuman masalah di requirement-nya aja. Nah, ini kira-kira beberapa good practices-nya. Ya, ini bisa kalian lihat ya. Tapi ini lebih global ya, secara project semuanya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Ini ada beberapa practices-nya gitu ya. Nah, yang ke bawah ini ada value-nya. Jadi ini high, medium, low. Ke kanan ini adalah apa di ke kanan? Nggak kelihatan. Ada difficulty-nya ya. Ada difficulty-nya. Jadi misalnya value-nya tinggi nih, value-nya rendah. Kesulitannya rendah juga misalnya. Ini ya. Nah, untuk tingkat kesulitan rendah dan value-nya rendah itu apa yang kita lakukan? Itu problem report. Problem report itu nggak sulit dilakukan gitu ya. Kesulitannya nggak sulit, value-nya pun rendah. Artinya, kalau ini nggak dibikin, gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Karena dari value juga dia low dan dari difficulty dia low. Nah, dari value high dan difficulty-nya high itu apa? Yang pertama, define a requirement engineering process. Ini memang value-nya tinggi karena kegagalan dalam mendefinisikan requirement engineering process itu bisa menyebabkan chaos gitu ya atau kekacauan dalam proses engineering itu sendiri. Jadi value-nya tinggi, terus susah dilakukan gitu ya. Karena banyak sekali yang harus diselaraskan. Menselaraskan tim sendiri, menselaraskan user, menselaraskan stakeholder lain. Jadi terlalu banyak yang harus dikomunikasikan dan diselaraskan.
tapi value-nya tinggi gitu ya. Lalu melakukan rencana untuk requirement ya, lalu kita lakukan negosiasi komitmen. Nah, ini itu susah gitu ya. Tapi value-nya tinggi. Nah, value-nya tinggi tapi ngerjainnya gampang apa? Mengedukasi developer ini value-nya tinggi tapi kerjaannya gampang gitu ya. Lalu mengadaptasikan requirement dokumen template. Ini juga sama ya. Value-nya tinggi tapi ngerjainnya gampang karena misalnya dokumen template-nya kita pakai SRS dari IEEE kan template-nya udah ada. Nah, kita tinggal kerjain aja. Tapi value-nya tinggi tuh. Kalau SRS-nya itu ada dan udah disepakati, project kita lancar gitu ya. Jadi value-nya tinggi. Jadi kita harus buat. Dan pasti yang value-nya high ini harus kita kerjain. Karena memang dia value-nya tinggi. Ya, apalagi SRS ya. SRS itu value-nya tinggi, tingkat kesulitannya rendah, ya nggak mungkin nggak kita kerjain dong gitu ya. Udah ngerjainnya gampang, tapi dia akan memperlancar projectnya kita. Gitu ya. Nah, kurang lebih dari hal-hal yang dijelaskan di atas itu seperti inilah pembagiannya gitu ya. Terus yang medium misalnya ada juga yang value-nya medium tapi ngerjainnya susah gitu ya. Value-nya sih moderate aja di tengah-tengah tapi ngerjainnya kok susah gitu ya. Nah, misalnya apa? Di sini ada estimate requirement effort. Nah, ini susah nih mengestimasi effortnya gitu ya. Terus maintain a requirement traceability matrix. Ini susah caranya. Atau facilitate elicitation workshop. Melakukan workshop itu susah ya, banyak banget orangnya gitu ya. Tapi value-nya medium aja gitu ya. Berpengaruh nggak ke requirement? Berpengaruh, tapi menengah aja, biasa. Tapi ada nggak yang value-nya rendah, tapi susah dikerjain? Nggak ada gitu ya. Nah, yang value-nya rendah, tapi mudah dikerjakan ada. Value-nya rendah, tapi biasa aja ngerjainnya juga ada. Misalnya menyebarkan kuesioner, value-nya rendah sebenarnya. Tapi ngerjainnya ya biasa aja. Ya, nggak susah, nggak gampang ya, biasa aja. Nah, yang begitu, yang harus kita amati itu ini gitu ya. Untung yang ngerjainnya susah, value-nya susah cuma dikit ya. Kalau ngerjainnya susah, value-nya susah banyak kan ini ribet gitu. Nah, ini implementasi daripada engineering yang di atas tadi semuanya gitu ya. Nah, ini lanjutannya gitu ya dari berbagai macam proses dan kesimpulan dari yang di atas tadi ya untuk elicitation tadi ngapain aja gitu ya. Untuk analisis tadi ngapain aja, spesifikasi ngapain aja, validation, requirement management, knowledge, dan project management ya dari yang slide di atas tadi. Karena memang berbagai macam ini akan saling berkaitan dan memiliki dinamika tinggi gitu ya. Jadi sehingga kalau kita mentok, kita harus ngapain? Misalnya mentok di proses analisis, mentok nih, harus ngapain ya? Oh ternyata sarannya di sini kita bisa bikin data dictionary-nya dulu, kita coba buat gitu ya. Kita bikin apa prototipenya dulu, kita bikin prototipe. Nanti kalau kita kerjain, nanti akan ada dinamika baru yang solusinya tuh kita udah tahu harus ngapain gitu ya. Nah jadi kalau saya sih langsung ngelihat slide, kalau saya mentok langsung saya lihat nih slide yang ini nih gitu ya. Misalnya ke Kemenpan RB, wah orangnya dikit ternyata di Kemenpan RB ya di satu divisi itu cuma 4, cuma 7 orang gitu ya misalnya. Wah itu bingung terus ngapain ini. Nah biasanya nanti saya coba lakukan misalnya di elicitation coba conduct focus group. Saya bikin fokus diskusi gitu ya. Coba kita fokus diskusi. Nah, Kemenpan RB ini ngapain aja. Nanti lama-lama ketika itu kita lakukan kita tahu nanti ya kita dapat insight lah gitu ya terhadap apa yang mau kita lakukan ke depannya. Nanti kalau ke depannya mentok lagi gimana? Jadi tinggal lihat lagi gitu ya. Apa yang belum kita lakukan dari beberapa best practice ini coba aja kita lakukan dulu. Setelah kita lakukan nanti dia akan mengalir aja gitu ya. Yang nanti akan ketemulah solusinya. Ya nah, ketika requirement ini udah beres, nah kita bisa dengan percaya diri ya membangun aplikasinya. Ya, memang yang sangat diharapkan itu ketika membangun aplikasi itu minim konflik ya. Tapi konflik terbesarnya ada di fase requirement. Nah, intinya do it on your own kalau di bukunya. Lakuin itu sendiri ya. Coba aja dikerjain. Ya, coba aja nanti menikmati segala dinamika yang bisa saja terjadi dalam proses requirement. Nah, yang perlu ditekankan adalah jangan baper gitu ya.
Jangan baper di requirement karena memang kita harus profesional ya di pekerjaan ini. Ya, baik, seperti itu ya mungkin materi di minggu ini yang bisa saya sampaikan tentang beberapa tips dan trik ya, good practices yang beberapa kali saya coba itu berhasil menemukan solusi gitu ya. Berhasil menemukan solusi yang di suatu ketika saya sering mentok gitu ya dalam melakukan proses requirement. Atau bukan cuma saya sih, dari tim-tim saya juga, misalnya dia mentok Pak, aku mentok Pak, mentoknya apa? Mentoknya gini-gini Pak. Nah, saya biasanya cari solusinya. Coba lakukan ini gitu ya. Lakukan aja dulu. Nah, ketika udah dilakukan nanti mengalir sendiri. Ya, ya, yang nanti mentok tadi ngalir, ternyata dapat jawabannya di ujung gitu ya. Ya, mentok itu kan kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak jalan-jalan ya, stuck di tempat. Nah, mending kita berusaha mencari jalan, di mana nanti akan terbuka jalan-jalan yang lain gitu ya, di kemudian hari. Gitu. Oke, itu saja untuk kuliah di hari ini. Ini saya rekam, nanti rekamannya saya share seperti biasa. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Izin Pak, Oh izin iya, bertanya sok, Pak. silakan boleh. Untuk PPT-nya boleh di-share nggak Pak? Oh iya, PPT belum di-share ya. Iya, ya, nanti Ya saya Pak. share di grup ya. Sip. Sama pertemuan besok juga sekalian ya. Jadi ada 6 slide ya. Pertemuan tujuhnya kuis. Ya Pak, terima Ya, kasih Pak sebelumnya. sip sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Kirain mau nanya ini, saya ngerjain project Pak. Ah, kan seru tuh pertanyaannya. Saya punya kendala Pak di project saya. Nah, itu seru tuh. Pak, izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kalau semisalnya buat kita mahasiswa nih Pak, contoh-contoh Mm-mm. project nih Pak, buat misalkan buat di CV nih Pak, buat pengalaman gitu. Itu Iya. kira-kira apa yang bagus Pak buat sebagai sistem analis gitu Pak? Nah, ini kalau mahasiswa ya, dia masuknya ke undergraduate, itu sebenarnya dari sisi penerimaan kalau mau mandiri sulit, Mas. Kecuali kamu dibawa oleh seseorang gitu ya. Misalnya kamu MBKM, nah gitu ya, dibawa oleh perusahaan. Itu lebih mudah. Atau kamu ikut proyeknya dosen, nah itu lebih mudah. Tapi kalau kamu sebagai mahasiswa terus menawarkan diri menjadi sistem analis, itu banyak yang nolak biasanya. Ya, jadi kalau ada yang ngomong ijazah itu nggak penting, nah disinilah pentingnya ijazah gitu. Karena beberapa perusahaan nggak cuman di apa di Indonesia aja ya, di luar negeri juga pasti akan nanya graduate kamu apa gitu ya. Karena mereka itu masih percaya bahwa pendidikan formal itu bisa melatih komunikasi gitu ya. Kayak ya kita kan kalau jadi sistem analis ini kan perlu komunikasi ya, perlu cara negosiasi yang benar, perlu pintar secara akademis gitu ya. Artinya kalau mentok itu bukan kalau berargumen ya. Kalau berargumen tuh dia menyerang opini ya, bukan menyerang personal. Itu kan perlu banget ya di proses requirement ini. Jangan sampai nanti opini, misalnya kita ngobrol nih sama staff di divisi keuangan, dia beropini, tapi nanti kita serang personal, itu kan jadi nggak baik ya hubungannya ya. Nah, ketika hubungan itu renggang, maka proses requirement udah bisa dipastikan tidak berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, jadi untuk menjadi suatu sistem analis itu masih dibutuhkan pendidikan formal. Jadi untuk tips dan triknya ya itu tadi ya. Boleh ikut MBKM, tapi MBKM-nya cari yang memang dia punya kurikulum kan ya kalau di MBKM itu yang memang mengarahkan ke sistem analis atau ikut project dosen. Itu sih palingnya. Kalau jadi programmer biasanya nggak ditanya ininya apa S1 bukan nggak gitu ya. Karena seorang programmer itu SMK juga bisa gitu ya. Karena programmer tuh dia ngobrolnya sama komputer, tidak diperlukan interaksi ke manusia gitu ya. Jadi persepsi umum itu masih gitu ya. Pendidikan formal itu eh, walaupun nggak semua ya masih menjamin soft skill-nya bagus. Nah gitu ya. Sementara di requirement ini soft skill itu nomor satu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, makasih Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya?
Tidak ada. Kalau saya ngajar kelas karyawan ada sih ya. Kalau kelas karyawan itu kan dia belum kuliah, belum lulus kuliah ya. Tapi dia sudah jadi sistem analis itu juga ada. Cuman memang dia portofolionya panjang ya. Ternyata dia tuh jadi programmer udah 10 tahun. Dan memang dia tidak memilih kuliah dalam 10 tahun itu. Jadi memang dari portofolio itu ketika dia jadi sistem analis ya orang masih percaya juga ya. Dan dia nggak sendirian gitu ya, dia tim. Jadi kalau misalnya pendidikan formalnya belum dapat, ya setidaknya portofolionya dapat ya. Pernah bikin aplikasi dan memang projectnya udah pernah banyak handle gitu ya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada Pak yang ingin izin Pak. ditanyakan lagi. Oh ya, silakan, silakan. Saya kan kemarin tuh dapat project sama Pak Agus buat website Unjani. Oh ya, website Unjani. Untuk seorang pentesting itu untuk kedepannya masih diperlukan nggak sih Pak? Penetration testing itu sebenarnya dia mengarah ke non-functional requirement ya. Hmm. Pen testing itu banyak dicari. Banyak, Oke. banyak banget yang nyari penetration testing itu banyak ya. Pen tester ya, penetration testing tester gitu ya, pen tester. Iya. Itu banyak yang cari. Cuman memang kalau di Unjani itu tidak fokusnya ke tester gitu ya. Hmm. Unjani itu informatikanya fokusnya ke programmer ya, ke developer, sama ke beberapa engineer ya, data engineer dan lain-lain. Kalau mau fokusnya ke software tester itu harusnya kuliahnya di Polban. Oh, oke. Polban tuh. Kalau memang mau, tapi nggak tahu ya itu terserah Anda sih. Karena Polban itu kurikulum untuk pentesternya lengkap ya, mulai dari teori sampai dengan prakteknya mereka ada semua. Kalau di kita mungkin cuma di satu mata kuliah doang ya, pengujian perangkat lunak itu pun secara teknis penetration testnya itu nggak diajarin. Jadi harus belajar sendiri. Itu sih. Oke, Cuman baik Pak. kalau nanya tadi ya, banyak apa nggak cari? Banyak yang nyari. Banyak banget yang nyari. Oke. Oke, oke. Oke. Terima kasih Pak. Sip, sama-sama. Ada lagi mungkin? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada kuliah lagi ya jam 9. Saya akhiri dulu ya pertemuan di hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir di Zoom dan sudah menyalakan kamera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tutup ya kelasnya ya. Terima kasih.